Penjelasan untuk materi kromatografi gas atau gas kromatografi kita sebut dengan GC. Kalau kita bicarakan kromatografi gas, dari yang sudah kita pelajari di materi pendahuluan kemarin, kromatografi gas itu berarti kita bedakan menjadi dua, karena fasa diamnya itu ada dua, padat dan cair. Berarti kita punya kromatografi gas padat dan kromatografi gas cair. Kita sebut GSC dan GLC. Kalau kita gunakan fasa diamnya padat, berarti kemungkinan itu adalah adsorben, maka kita gunakan prinsip adsorpsi. Kalau kita gunakan kromatografi gas cair, fasa diamnya adalah cair, maka kita gunakan prinsip kromatografi partisi. Jadi berdasarkan kelarutan di fasa diamnya atau di cairannya. Nah, GC sendiri ini dikembangkan tahun 1952. Kemudian GC digunakan untuk senyawa yang volatil. Jadi syarat sampel GC itu adalah senyawanya volatil. Jadi mudah menguap. Kalau sampelnya tidak mudah menguap berarti tidak bisa dianalisis dengan GC. Nah, contohnya ini benzena dan sikloheksan. Titik didihnya ini sangat dekat. Benzena 80,1, sikloheksan 80,8. Ini dapat dipisahkan dengan GC, tapi tidak bisa dipisahkan dengan distilasi konvensional. Kira-kira alasannya apa? Karena kalau menggunakan destilasi, nanti yang menguap itu dua-duanya. Benzena dan sikloheksan akan menguap sebagai destilat. Kalau di GC, ini akan dipisahkan berdasarkan kelarutannya atau kesukaan mereka di fasa diam atau fasa geraknya, jadi nanti akan terpisah. Jadi kalau di destilasi itu prinsipnya pemanasan, berarti kalau kita gunakan suhu pemanasan 80 derajat Celcius, maka dua-duanya akan menguap bersamaan menjadi destilat. Kalau di GC itu kan prinsip pemisahnya bukan karena pemanasan, tapi karena kecenderungan sampelnya itu lebih tertarik dengan fasa diam atau fasa geraknya. Jadi nanti benzena dengan sikloheksan bisa dipisahkan berdasarkan sifatnya. Nah, prinsip dari GC sendiri, karena sampelnya tadi volatil, maka yang pertama, sampel diubah ke dalam keadaan uap. Berarti kalau misalnya sampelnya itu cair, maka nanti setelah masuk ke alat GC, dia langsung berubah menjadi uap. Kalau sampelnya sudah dalam bentuk gas, maka nanti kalau kita masukkan ke alat GC, berarti dia bentuknya akan tetap gas. Nah, kita gunakan mobile phase-nya atau LUN-nya atau fasa geraknya itu adalah gas. Karena judulnya tadi adalah kromatografi gas. Penyebutan di awal itu adalah fasa geraknya. Berarti di sini fasa geraknya adalah gas. Mau pakai fasa diam padat atau fasa diam cair, dua-duanya pakai fasa gerak yang gas. Gasnya ini kita sebut dengan carrier gas atau gas pembawa. Karena nanti dia fungsinya untuk membawa sampel masuk ke alat GC-nya, dilewatkan ke fasa diamnya. Kemudian stationary phase-nya atau fasa diamnya ini bisa padat bisa cair. Nah, di sini digunakan cairan non volatil. Perhatikan ya, cairan non volatil. Kenapa cairan non volatil? Karena kalau kita gunakan fasa diamnya cairan volatil, maka nanti dia bisa menguap lalu ikut dengan si carrier gasnya. Jadi kan yang kita harapkan kalau fasa diam itu diam ya, jadi dia tidak ikut aliran fasa gerak. Nah, kalau cairannya volatil sedangkan alat GC-nya itu panas, berarti dia nanti bisa terikut oleh si fasa geraknya, bisa menguap. Nah, fasa diamnya adalah cairan non volatil yang dilekatkan pada padatan inert, bisa kromosom P atau bisa tanah diatomit. Jadi dilekatkan di padatan inert. Jadi padatan inertnya ini dia tidak bisa bereaksi dengan si cairan non volatilnya maupun dengan carrier gasnya. Nah, tanah diatomit itu merupakan tanah dengan kadar silika yang tinggi, 55-70%. Banyak digunakan sebagai adsorben. Itu ya, kalian tahu silika gel itu ya, dia absorben.
Bisa filter, bahan simulasi, amplas, atau bahan bangunan sebagai campuran semen. Banyak fungsinya dari silika ini. Nah, salah satunya dia digunakan untuk sebagai padatan inert yang digunakan untuk melekatkan cairan non volatil. Nah, jadi prinsip GC, sampel, ini kalau kita simpulkan ya, sampel diubah dalam bentuk gas, oleh fasa gerak, sampel didorong masuk ke dalam kolom. Di dalam kolom, komponen-komponen yang ada di campuran sampel itu dipisahkan. Kalau dia suka dengan fasa diamnya, maka dia akan tertahan di dalam kolom di alat GC-nya. Kalau dia tidak suka dengan fasa diamnya, maka dia akan terbawa oleh gas pembawanya itu, carrier gasnya. Jadi mengalir aja. Nah, proses pemisahan ini berarti terjadi karena adanya perbedaan keterikatan atau afinitas dari masing-masing komponen terhadap fasa diamnya. Jadi di sini kita kaitkan dengan fasa diam karena gas pembawanya ini juga inert. Berarti dia hanya memisahkan, dia akan membawa lebih dulu komponen yang tidak suka dengan fasa diamnya. Kalau yang suka dengan fasa diam berarti dia akan tertahan di dalam kolom, menempel di cairan non volatilnya itu. Kaidah yang digunakan di sini adalah like dissolve like. Kalau sifatnya sama seperti cairan non volatil fasa diamnya, maka dia akan tertahan lebih lama. Kalau sifatnya berbeda dengan cairan non volatil yang digunakan, maka dia akan lewat aja. Karena kalau tidak cocok kan berarti dia tidak bisa menempel di cairan non volatil yang ada di kolomnya itu. Berarti dia akan terbawa oleh si gas pembawanya. Nah, ini skema alat GC. Jadi ada yang pertama bagiannya ada gas silinder. Gas silinder ini isinya gas pembawa. Dia diletakkan di luar ruangan. Jadi kalau kalian ke kantin, di depan kantin itu ada jajaran gas, tabung gas. Nah, salah satunya itu adalah tabung gas untuk GC. Jadi dia diletakkan di luar supaya lebih aman. Karena itu kan isinya gas bertekanan. Jadi dia butuh udara bebas. Jadi kalau ada kebocoran, gasnya itu bisa langsung keluar. Kalau ada di dalam ruangan, misalkan ada kebocoran, nanti gasnya akan terkumpul di ruangan itu dan mungkin bisa menimbulkan ledakan dan sebagainya. Kalau gasnya itu gas yang atau menimbulkan bahaya. Kalau misalnya gas itu gas berbahaya, kita letakkan di luar. Nah, kemudian setelah gas silinder, nah ini masuk ke alat GC-nya yang warna biru. Ini adalah alat GC. Bisa dibayangkan ukurannya itu sekitar 1 meter kali 1 meter, sebesar itu. Jadi isinya itu yang pertama dia ada bagian injektor. Jadi bagian injektor ini untuk memasukkan sampel. Kemudian sampelnya ini dimasukkan bentuknya seperti suntikan, namanya adalah microsiring. Nah, itu untuk memasukkan sampel ke dalam bagian injektor. Kemudian yang bagian kuning ini adalah kolomnya. Nah, di dalam kolom ini dia yang berisi fasa diam. Jadi fasa diam itu ada di dalam kolom. Dalam kolom ini nanti terjadi pemisahan. Kemudian bagian selanjutnya, setelah dari kolom itu ada detektor. Pasti kalian tahu kan fungsi detektor untuk mendeteksi komponen-komponen sampel. Nah, di kotak biru ini, jadi bagian injektor, bagian kolom, bagian detektor, itu ada di dalam yang namanya oven. Kenapa kita sebut oven? Karena suhu di dalam ruangan ini itu dijaga dalam suhu tertentu untuk menjaga proses analisis, ya. Karena kan sampelnya harus dalam bentuk gas, berarti dia harus dijaga panasnya supaya tidak mengalami kondensasi atau menjadi cair kembali. Nah, setelah dari detektor, ini ada bagian recorder atau data system. Nah, ini dia sudah beda ya. Ini dia bentuknya komputer. Nanti hasil analisisnya itu akan ditampilkan dalam bentuk namanya kromatogram. Bentuknya nanti saya tunjukkan itu seperti puncak-puncak. Nanti ada gambarnya. Nah, saya jelaskan dulu bagian-bagiannya. Yang pertama gas pembawa. Kita pilih gas pembawanya itu yang bersifat inert atau tidak bereaksi dengan senyawa lain. Nah, gas-gas inert ini contohnya ada argon, helium, nitrogen. Jadi dia harus tersedia dengan kemurnian yang cukup tinggi. Karena kalau misalnya kemurniannya rendah,
Bisa jadi ada pengotor di dalamnya dan dapat mempengaruhi hasil analisis, ya kan? Nah, kemudian kenapa kita pilih gas yang inert? Nah, supaya gas pembawanya ini tidak bereaksi dengan sampel atau fasa diamnya. Karena fasa diamnya di sini kan kita gunakan cairan non volatil, jadi itu tidak boleh bereaksi, apalagi bereaksi dengan sampelnya, jelas karena akan sangat mempengaruhi analisis. Lalu bagian yang kedua, bagian injektor. Nah, ini adalah tempat untuk menginjeksikan sampel, jelas ya. Tadi pakai alatnya microsiring, itu persis seperti suntikan, tapi ukurannya kecil, terbuat dari, kalau dilihat dia terbuat dari kaca bening. Nah, itu nanti cara menggunakannya sama seperti kalau menggunakan jarum suntik. Nanti kita ambil sampelnya, tarik tuasnya, kalau dimasukkan ke alat GC-nya berarti nanti kita tekan supaya sampelnya masuk ke alat GC. Nah, ukuran sampelnya itu berbeda. Kalau sampelnya berupa cairan itu kita butuh lebih sedikit, antara 0,1 sampai 10 mikroliter. Kalau sampelnya adalah gas, ini kita butuh lebih banyak karena kalau gas itu cenderung lebih sedikit kan, karena dia jarak antar molekulnya sudah jauh. Kalau dalam bentuk gas berarti kita butuh volume yang lebih tinggi, 1 sampai 10 mili. Kemudian nah, sampelnya ini diinjeksikan dengan mikrosiring melewati penutup karet dekat bagian kolom yang tadi itu, bagian injektor. Nah, sampel tersebut lewat melalui penguap yang mengubah sampelnya menjadi gas. Jadi di bagian injektor itu ada bagian penguap. Jadi kalau misalnya kalian gunakan sampel cair, itu kan masuk ke alat GC harus langsung berubah menjadi uap. Maka di situ ada bagian penguap yang dapat mengubah sampel menjadi gas. Kalau sampelnya sudah gas berarti dia masuk akan langsung dalam bentuk gas, tetap dalam bentuk gas. Nah, bagian penguap ini harus diatur suhunya sebesar 50 derajat Celcius di atas suhu titik didih dari seluruh jenis sampel. Kenapa harus diatur 50 derajat lebih tinggi? Ya, karena untuk memastikan seluruh sampel itu berubah menjadi gas. Kalau misalnya kita atur sama, nah belum tentu saat dia masuk langsung berubah menjadi gas. Jadi kita lebihkan suhunya, tapi tidak boleh kelebihan terlalu banyak, karena kalau suhunya nanti terlalu tinggi justru dapat merusak sampel saat masuk ke bagian injektor. Jadi aturannya paling tinggi kita tambah 50 derajat Celcius di atas titik didih dari seluruh jenis sampelnya. Jadi kalau sampelnya ada A, B, C, D, kita pilih yang titik didihnya paling tinggi, lalu kita lebihkan 50 derajat Celcius untuk mengatur suhu bagian injektor. Kemudian, nah ini yang susah tapi harus dilakukan. Sampel harus diinjeksikan secara cepat untuk menghindari penyebaran sebelum masuk kolom. Besok kalau misalnya kalian praktek langsung menggunakan alat GC, kalian pasti akan menemukan kesulitan bagaimana cara menginjeksikan sampel secara cepat, sedangkan dalam waktu yang bersamaan kalian harus menekan tombol on pada proses analisis. Jadi ini bagian yang biasanya sulit dilakukan untuk analisis dengan GC. Karena kalau memasukkan sampelnya dengan menekan tombol on-nya itu tidak bersamaan, maka nanti hasil kromatogram yang didapatkan juga kurang sesuai dengan hasil yang sebenarnya. Gitu. Kemudian yang ketiga, bagian kolom. Kan setelah diinjeksikan kemudian berubah fasanya menjadi gas di bagian injektor, kan itu sampelnya langsung masuk ke bagian kolom dengan dorongan dari fasa gerak atau gas inertnya. Nah, kolom yang digunakan itu bentuknya bermacam-macam. Bisa U, kalau U itu berarti pendek, bisa W, itu juga pendek kan, atau bentuknya coil. Kalian bayangkan kayak pir itu, muter-muter. Nah, kalau itu untuk kolom yang panjang. Nah, kolomnya sendiri ini bisa terbuat dari tabung, terbuat bentuknya tabung, berarti dia
ada ruangan di tengahnya, bisa dari stainless steel atau bisa juga kaca. Nah, jenis kolomnya itu ada kolom packing dan kolom kapiler. Kalau kolom packing itu pendek 1-2 meter dengan diameter dalamnya dengan diameter kolomnya itu 0,3 sampai 1 mm. Berarti kecil sekali kan dalamnya itu. Kemudian ada kolom kapiler, ini panjang 20 meter atau lebih dengan diameter 0,1 mm. Tipis sekali. Contohnya ada support coat open tubular. Ini diameternya antara 0,05 sampai 0,15 mm. Kolom di sini itu berfungsi sebagai fasa diam dari kromatografi gas karena di dalam kolom itu ada fasa diamnya. Nah, fasa diamnya ini bisa cairan, bisa padatan yang dilekatkan pada padatan pendukung. Tadi sudah saya jelaskan padatan pendukung yang digunakan itu bisa tanah diatomit yang isinya adalah silika atau silikon dioksida SiO2. Dan ada juga senyawa lainnya, tapi paling banyak dia mengandung silika. Nah, kolomnya itu bisa kita sesuaikan, bisa kolom polar, bisa kolom semipolar, bisa kolom non-polar. Kalau kolom polar berarti contohnya salah satunya adalah Carbowax. Isinya adalah rantai karbon yang mengikat OH, berarti dia sifatnya polar. Nah, yang kedua ada kolom semipolar. Contohnya kita gunakan kolom yang berisi senyawa dionil ftalat. Kalau ini itu rantai karbon yang mengandung atom O. Jadi dia masih semipolar. Nah, selanjutnya kolom nonpolar. Contohnya kolom yang berisi heksametil tetraoksan atau squalan. Ini rantai karbon yang keseluruhannya terdiri dari rantai C. Tadi tidak ada oksigennya. Berarti dia sifatnya sangat non-polar. Masing-masing memiliki suhu maksimumnya sendiri-sendiri. Jadi nanti pemilihan kolom itu disesuaikan dengan sampel yang akan dipisahkan. Jadi mana yang mau dipakai itu nanti tinggal dipilih sesuai kebutuhan. Kemudian yang terakhir ada bagian detektor. Nah, syarat detektor ini ada beberapa. Yang pertama, sensitivitas tinggi untuk mengenali unsur dalam bentuk gas. Karena kan yang dipisahkan itu sampelnya dalam bentuk gas. Berarti detektornya harus sensitif untuk mendeteksi gas apa sih yang melewati detektor itu. Kemudian mempunyai stabilitas baseline yang baik. Jadi kalau hasil kromatogram itu seharusnya baseline-nya itu baik. Jadi dia harus stabil. Lalu perawatannya mudah, tidak bergantung pada kondisi operasi seperti kecepatan alir. Karena kan kecepatan alir dari fasa geraknya itu kan bisa diatur. Nah, kecepatan alir yang kita gunakan tidak boleh mempengaruhi detektor. Jadi mau digunakan kecepatan yang diatur mau berapapun, itu detektornya harus bisa menangkap komponen sampel dengan baik. Lalu yang terakhir, memiliki respon yang cepat untuk menghindari gugusan puncak. Jadi misalnya komponen yang ada di dalam sampel banyak nih, berarti kan detektornya harus mendeteksi banyak komponen. Setiap komponen yang keluar dari kolom kemudian masuk ke bagian detektor, itu detektornya harus bisa mendeteksi secara cepat supaya tidak terjadi gugusan puncak atau puncak yang menumpuk seperti itu. Lalu jenis-jenis detektor yang bisa digunakan, yang pertama itu ada thermal conductivity detector atau TCD, detektor penghantar panas. Nah, kalau detektor ini cara kerjanya itu didasarkan dari panas yang dihantarkan dari benda yang suhunya tinggi ke benda lain di sekelilingnya yang suhunya lebih rendah. Caranya kita ukur dengan membandingkan panas filamen ganda dengan panas sampelnya. Kalau kita membandingkan panas sampel dengan panas filamen ganda, nanti bisa dideteksi itu sampel apa. Nah, di dalam detektor ini berarti dipasang filamen ganda yang biasanya terbuat dari platina atau campuran logam tungsten rhenium yang tahan panas sampai suhu 400 derajat Celcius. Nah, filamen ini
dialiri dengan arus listrik. Lalu kedua filamen dihubungkan oleh jembatan Wheatstone di dalam detektornya. Nah, perbedaan arus listrik antara dua filamen ini kemudian dikirim ke recorder yang kemudian ditampilkan dalam bentuk kromatogram. Jadi dia mengukur perbedaan suhu atau panas dari filamen dengan panas sampel. Lalu yang kedua ada hydrogen flame atau flame photometric detector FPD. Kalau ini dia mendeteksi hidrogen yang ada di dalam komponen sampel. Hidrogen yang keluar dibakar sehingga komponen sampel akan tereksitasi dan kembali ke keadaan awal sambil memancarkan radiasi yang dideteksi dengan fotosel. Jadi hidrogennya ini nanti dia dibakar sehingga energinya naik. Tapi kalau energinya naik dia akan kembali ke energi dasar lagi, tapi dengan melepaskan radiasi. Kemudian inilah yang diukur radiasinya itu. Nah, sampel tereksitasi dalam waktu yang cepat sekitar 10-2 sampai 10-15 detik, sangat cepat. Lalu akan memancarkan kembali elektron ke keadaan awal. Jadi mendeteksi radiasi yang dipancarkan oleh hidrogen. Lalu yang ketiga ada Flame Ionization Detector FID. Sesuai judulnya, kalau ini berdasarkan ionisasi dari sampel. Kebanyakan sampel itu akan terionisasi dalam nyala. Banyaknya ion yang terbentuk dideteksi dengan sepasang elektroda yang muatannya berlawanan dan sangat sensitif. Ion-ion ini akan memiliki daya hantar yang berbeda. Senyawa yang keluar dari kolom yang masuk ke detektor FID ini akan dibakar sampai mengalami ionisasi. Nah, ion-ion yang terbentuk ini akan meningkatkan arus listrik yang mengalir di antara dua elektroda. Ini yang diukur. FID biasanya digunakan untuk analisis senyawa organik, memiliki sensitivitas yang tinggi, rentang respon yang luas dan linier, dan juga memiliki gangguan yang rendah. Lalu kalau kita simpulkan suhu yang digunakan pada GC itu harus kita perhatikan 3 suhu, yaitu suhu pada bagian injeksi, suhu pada bagian kolom, suhu pada bagian detektor. Nah, bagian injeksi tadi kan harus dilebihkan dari titik didih sampelnya. Jadi suhunya itu harus cukup tinggi untuk menguapkan sampel. Nah, biasanya kita atur 20-50 derajat Celcius lebih tinggi dari titik didih sampelnya. Tidak boleh terlalu tinggi karena akan menyebabkan penguraian molekul-molekul sampel yang bisa merusak sampel. Lalu untuk suhu kolomnya harus diset minimal sama dengan titik didih cuplikannya atau sampelnya. Tapi lebih baik diset dengan suhu yang lebih rendah, 10 derajat Celcius lebih rendah. Kenapa suhu kolomnya harus diset tinggi juga? Tujuannya untuk menjaga agar sampelnya tidak mengalami kondensasi atau kembali ke fase cair. Lalu suhu detektor harus cukup tinggi untuk mencegah kondensasi dari cuplikan sampel yang berpindah dari kolom ke detektor. Kalau misalnya sampelnya mengalami kondensasi karena suhu detektornya kurang tinggi, maka keadaan tersebut bisa dilihat dari pelebaran puncak atau hilangnya puncak dari sampel. Jadi suhu detektor harus diatur cukup tinggi untuk mencegah proses kondensasi sampel.